Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Dan kami akan lanjutkan lagi perbincangan kami dengan Mas Helmi. Mas Helmi, toys fotografi ini masih sangat jarang mungkin didengar oleh masyarakat di Indonesia. Apakah Mas Helmi ingin serius menekuni di bidang ini, Mas? Serius nggak serius sih, sebenarnya ini kan proses dari pelarian yang akhirnya saya juga nggak menyangka ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari pecinta fotografi Indonesia. Jadi saya juga sangat berbangga dari awalnya yang dianggap gila tadi akhirnya berkembang. Sekarang banyak komunitas toys fotografi di Indonesia dari beberapa kota dari Sabang sampai Merauke ya, dari Palembang, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, bahkan kota-kota di Indonesia Timur. Jadi mulai bermunculan ya komunitas-komunitas yang sebenarnya sulit nggak sih untuk memulai menjadi seorang toys photographer? Sebenarnya sama ya, dengan bidang-bidang yang lain sama. Kita perlu mengasah ya kemampuan kita. Bukan hanya dari sisi fitur yang ada di kamera masing-masing, tapi juga kita mengasah bagaimana menciptakan sebuah ide-ide cerita yang lebih menarik. Menjadi sutradara. Betul. Nah ini kan sulit nih Mas, nggak semua bisa jadi sutradara. Apa yang mereka, istilahnya pembekalan apa yang mereka harus punya? Apakah ada pentrainingan dulu sebelum memasuki bidang ini, Mas? Enggak juga sih, sebenarnya kan kadang-kadang kita jujur bahwa semua orang punya daya kreativitas. Semua orang punya ide-ide kreatif yang sebenarnya berani disampaikan atau tidak gitu. Nah, intinya mereka, ide-ide inilah kadang-kadang muncul di benak mereka, bisa diimplementasikan dalam sebuah karya. Ini yang akhirnya perlu diasah juga. Diasah. Jadi kembali ke ide ya, karena semua dimulai dari ide kreatif yang ada di otak kita. Nah ini masyarakat mungkin penasaran Mas, seperti apa sih kegiatan dari seorang toys photographer? Kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Tak banyak fotografer yang memilih jalur non-mainstream untuk menjadikan mainan sebagai objek pemotretannya, seperti yang dilakukan Fauzi Helmi. Lewat sebuah foto, ia mampu menghidupkan karakter berbagai mainan karya toys designer dari Indonesia maupun luar negeri. Namun, untuk mendapatkan hasil foto yang bagus dengan menonjolkan karakter dari mainan-mainan tersebut, tak semudah yang dibayangkan. Helmi dituntut untuk dapat menyatukan komposisi gambar, latar belakang, serta pencahayaan ke dalam sebuah ide imajinatif yang sesuai dengan jenis dan karakter dari mainan tersebut. Untuk mendapatkan komposisi gambar dan latar foto yang tepat, pria yang keseharian mengajar sebagai dosen ini kerap memanfaatkan waktu luangnya dengan berkeliling Indonesia demi mendapatkan lokasi yang sesuai untuk pemotretannya. Tak jarang, Helmi bahkan harus menempuh jarak yang cukup panjang dengan menggunakan perahu dan memasuki hutan hanya untuk mendapatkan hasil foto yang pas dengan karakter mainannya. Meski tak mudah, namun Helmi terbilang sukses di dunia toys fotografi. Hal ini ia buktikan lewat sebuah buku yang berhasil dirilisnya pada tahun 2013 lalu dengan judul Dunia Tanpa Nyawa. Buku yang berisikan hasil jepretan Helmi ini melibatkan para seniman dan budayawan dari dalam dan luar negeri, seperti Guru Soekarno Putra dan Daniel Mananta dari Indonesia, Touma dari Jepang, Marco Zubac dari Kroasia, serta seniman besar Vincenzo Cianciullo dari Italia. Melihat respon positif yang diperoleh dari pembaca, rencananya Helmi akan kembali merilis buku keduanya pada tahun ini dengan mengusung tema Indahnya Negeri Indonesia yang melibatkan seniman-seniman besar Indonesia. Kalau kita lihat seru ya kegiatannya ya. Iya, seru sekali. Jalan-jalan. Nih Mas Helmi udah kemana aja nih? Hunting foto kemana aja demi istilahnya si mainan-mainan ini nih. Demi sahabat-sahabat iya, saya. Demi sahabat dan juga bisa dikatakan sebagai aset, Mas ya. Udah kemana aja? Keliling Indonesia atau bahkan ke mancanegara jangan-jangan? Sebenarnya kalau keliling ke mana aja sih, sebenarnya di seluruh penjuru Indonesia kurang lebih udah saya kunjungi. Udah ya? Oke. Terus kemudian kalau yang paling jauh di mana sih saya memotret mainan, saya ada beberapa mainan yang memang saya khususkan untuk difoto di luar negeri, misalnya kayak di Hong Kong, kemudian di Malaysia, kemudian saya ada beberapa foto di Eropa gitu. Itu memang saya perlukan karena untuk menghidupkan latar belakang si mainan. Misalnya kayak Bruce Lee. Bruce Lee punya latar belakang yang luar biasa di Hong Kong. Saya harus motret di sana, saya berangkat ke Hong Kong untuk mencari satu lokasi yang ya paling tidak berhubungan langsung dengan si masa lalu Bruce Lee. Waktu itu saya foto di namanya Tung Choi Street, itu di kalau nggak salah nggak jauh dari Ladies Market di Hong Kong. Oke, ini menarik sekali Iya, coba kita lihat deh ke Hong Kong, Eropa. Dengan mainan ini juga sebenarnya harganya kita bilang nggak murah ya. Betul sekali. Koceknya gimana nih Mas? Nah, cukup terkuras nggak? Apakah dari pekerjaan Mas yang ekspresikan dari kejenuhan ini Mas ya, apakah bisa menjanjikan nggak sih Mas?
Kalau menjanjikan sebenarnya kita berharap Indonesia ini kan negara yang sedang berkembang. Ya. Industri kreatif di Indonesia juga lagi berkembang. Dan kemudian saat ini muncul banyak toys designer dari Indonesia. Nah, siapa yang bisa mensupport mereka kalau bukan kita? Untuk bisa menghidupkan kebutuhan-kebutuhan komunikasi visual mereka, terutama untuk promosi, ya kan pasti butuh foto. Kemudian untuk desain packaging atau untuk hal-hal yang lain lah yang berhubungan dengan promosi, media promosi mereka, pasti akan butuh seorang fotografer mainan yang bisa menghidupkan mainan. Nah, kita berharap bahwa di kemudian hari Indonesia menjadi salah satu industri mainan terbesar di dunia juga. Gitu. Ya. Karena secara kita negara yang kaya, Ya. apapun bisa kita lakukan di sini. Tenaga kerja juga banyak, sehingga kita yakin bahwa kita akan menjadi sebuah negara yang bisa menghidupkan lagi industri kreatif di tanah air. Di masa lampau Indonesia juga terkenal sebagai negara yang juga dengan cerita-cerita tentang banyak permainan tradisional di Iya. Indonesia. Ya, betul Dan itu sekali. kita bisa angkat untuk menjadi sebuah industri kreatif yang sangat menjanjikan di kemudian hari. Oke, ini Mas kalau misalkan bicara tentang mainannya sendiri, tadi kan hunting tempatnya. Untuk mainan-mainannya sampai kemana aja Mas? Mungkin mencari karakter yang ini, Iya. apakah jangan-jangan sampai harus ke negeri orang juga nih cari Untuk membeli karakternya? atau mungkin ada beberapa yang dibuat sendiri, Mas? Oke. Beberapa mainan ini adalah hasil kolaborasi saya dengan beberapa toys designer dari Oh. beberapa negara. Mereka mempercayakan proyek untuk mainan ini untuk difoto di Indonesia. Jadi para desainer yang dari Jerman, Rusia, Inggris, Kroasia, bahkan dari Italia, mereka kirim mainannya ke Indonesia. Kemudian saya foto semuanya dengan latar belakang kultur budaya Indonesia. Loh, ini bukannya sebenarnya kan dunia baru ya fotografi mainan di Indonesia. Kenapa mereka percayanya dikirim ke kita? Bukannya di luar banyak yang lebih profesional kah? Apa kelebihan dari seorang Helmi sebenarnya? Saya juga nggak tahu kenapa mereka mempercayakan proyek-proyek mereka kepada saya. Tapi hal yang membuat saya bangga adalah mereka bisa bercak kagum ketika mainan mereka difoto dengan latar belakang kultur budaya Indonesia. Oh. Ya, sehingga seperti beberapa cerita mungkin nanti kita bisa lihat di tayangan di sesi ini ada beberapa mainan yang memang karya dari desainer dari luar negeri. Mungkin tidak banyak berhubungan dengan kultur budaya Indonesia, tapi akhirnya bisa dihidupkan dengan latar belakang kultur budaya Indonesia yang sangat kaya ini. Kan? Sehingga misi saya adalah selain menghidupkan mainan, tapi juga saya menyampaikan pesan-pesan moral bahwa Indonesia ini sangat kaya, sangat indah. Dan kenapa mereka mempercayakan, ini adalah proses pendewasaan kita untuk berkarya. Jadi ketika kita dipercaya oleh banyak orang untuk berkarya, berarti itu beban yang kita harus tanggung secara moral, ya, bahwa kita harus melakukan yang terbaik buat bangsa Indonesia, sehingga kita bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Jadi bukan hanya kebanggaannya, tapi Oke, beban iya, yang betul, harus ditanggung. Dan ini betul. kultur budaya Indonesia yang menjadi daya tarik. Dan ini tertuang dalam buku Mas Helmi ya. Ya, betul. Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Halo Indonesia.